Migrain, nyun sewu. Orang migrain seringnya adalah gangguan pertama adalah di lambung. Sebelum migrain, ibu sebelum naik pangkat ke migrain, sebenarnya seringnya migrain dulu, pusing separuh, nanti kalau naik pangkat ibu, dari migrain, jadi vertigo. Sehingga apa? Selesaikan lambungnya ibu. Lambungku kok begini? Nggak boleh makan pedes? Ya. Nggak boleh telat makan? Ya. Tapi asam lambung kok terlalu banyak muncul apa? Dari sini bu. Pikiran kita yang akan banyak meningkatkan asam lambung. Makanya migrain separuh gini kan nggak enak. Nanti kalau nambah ibu, nanti bisa melihat sesuatu jadi muter. Namanya vertigo. Ya, jadi apakah ibu punya gangguan di lambung? Ya. Kenapa kok asam lambungnya naik? Nah ini pertanyaannya gitu. Kok naik, kok keluar banyak? Kenapa? Atau faktor makanan? Atau faktor X yang di otak pikiran kita? Makanan aja. Nah, kenapa kok ibu makan kecut, pingin kurus dengan kecut-kecut? Karena masyarakat sering salah. Apa yang terjadi? Kita minum lemon pagi-pagi supaya kurus, ya. Karena lemon akan menggelontor lemak. Itu yang bisa mama lemon, bu. Ya. Kalau panjenengan lagi gemuk, pingin kurus pakai kecut-kecut, itu bukan nggak bisa ngelontor lemak. Panjenengan kemudian pakai alat-alat yang begini di perut supaya lemaknya berkurang. Nggak bisa ibu, lemaknya pindah. Ya, atau panjenengan masuk yang mandi sauna itu, lemaknya kebakar. Nggak bisa, itu cairan yang keluar bu, dehidrasi nanti. Iya, lemak harus dibakar dengan aktivitas. Kalau iklan ya kecap mesti nomor 1, bu. Ya. Dan ibu kalau gangguan lambung, tambahan berikutnya adalah nanti jadi GERD. Malam naik, ngalami. Ya, naik sampai kadang-kadang begini, kemerahnya di sini bisa-bisa kalau geser ke sebelah kiri, jenengan ngaku-ngaku kayak sakit jantung. Ya. Nanti ibu tipe gini, bangun tidurnya mesti pegel kabeh. Gitu ya. Ini bukan saya dukun, tapi ini fisiologisnya begitu. Ya, ayo, rodok ditenangkan, nanti asam lambungnya berkurang kok. Nenangno koyo apa? Lah ini yang paling berat di situ itu pertanyaannya. Ya, ini ada lagi? Kenapa ibu? Waalaikumsalam. Satu pertanyaan saya dokter. Nggih. Terkait dengan tensi untuk lansia. Nggih. Kalau mau kita beraktivitas misalnya sehat atau senang gitu. Itu tensi yang aman itu di sekitaran berapa? Tetap idealnya adalah di bawah 130, di bawah 90. Sistolnya di bawah 130, diastolnya di bawah 90. Ini standar teoritis paling aman di situ. Ya, cuma ketika jenengan selesai jalan sehat, istirahat dulu lah 10 menit, baru tensi. Jangan ketika selesai jalan, wah kosong, wes langsung. Lek naik ya nggak salah loh bu. Istirahatkan dulu, tenangkan, paling nggak 10 menit, baru tensi. Jangan baru lari langsung tensi, ya mesti naik. Ya, jadi ibu-ibu kalau bikin kegiatan jalan sehat, ya silakan nanti jamaah kajian itu tambah banyak daripada kemarin loh ya. Alhamdulillah, nambah banyak. Ya, kadang-kadang ayo supaya banyak lagi, bikin yuk periksa tensi, periksa gula, periksa ini. Guyon-guyonan, ayo. Ya, kalau memang ya nanti tambah banyak lagi umatnya ini. Ini alhamdulillah bu. Dulu pertama kali saya datang cuma separuh, sekarang lebih. Ayo, bisa ditingkatkan lagi. Ya, nanti ditambahi lagi dengan aktivitas-aktivitas. Selain ibu paginya jalan sehat, langsung ini cerita, diperiksa kajian sebentar sambil meriksa tensi, paling yang murah meriah gula, periksa asam uratnya gimana. Nggih, monggo. Jadi nanti yang datang nggak ibu-ibu dok, bapak-bapaknya kan juga perlu. Lumayan untuk pemeriksaan dasar itu.
Sehingga kita sama-sama untuk apa? Tindakan kita ini adalah tindakan preventif. Nah, pencegahan supaya nggak jadi. Kalau tahu, ayo kita atur. Bisa. Digalang kayak gini, idenya siapa? Bukan bapak-bapak yang katanya pinter-pinter itu. Idenya ibu-ibu. Loh, hebat ini. Ya, gitu. Ya, ada lagi? Nggih, nopo? Nggih. Atas berapa biasanya? Sistol berapa biasanya? Yang atas, yang atas. Gini Bu, gini, konsep dasar awalnya salah. Bukan lambung jadi hipertensi Bu. Hipertensi dulu jadi asam lambungnya naik. Kebalik. Jadi ketika ibu begini, ini naik tensinya, asam lambung tambah banyak. Jadi kebalik, bukan asam lambung banyak jadi hipertensi, bukan. Jadi kita kemerungsung dulu, kalau kita kemerungsung kan perut jadi gak enak. Nah itu konsepnya. Makanya kemerungsungnya dihilangi dulu, nanti kan tensinya turun, asam lambungnya mesti turun, gitu loh. Ya konsepnya ibu di situ. Jadi kalau sampai 160-90, ya ayolah dikurangi dikit. Saya nggak akan ngomong, wah bahaya ibu. Ini kan kadang kami juga harus beritahukan, sekalian kami kemarin harus ngelatih mahasiswa, karena ketika kami nyoba pertama kali dengan mahasiswa, mereka kan teoritis murni. Sehingga ketika ibu-ibu di jamaah kami itu kami periksa gula dan tensi, langsung selesai itu tensinya tambah naik. Kenapa? Karena mahasiswa langsung, wih bahaya, bahaya ini Bu, ini tensinya udah di atas rata-rata ini. Gula naik dikit, wah bahaya ini, bahaya diabetes ini. Waduh, aku cara penyampaian penting. Ya, saya sampai bilang ke mahasiswa saya bahwa, hati-hati, cara ngomongnya gimana. Nanti kalau ada pertanyaan tensi 160 gimana? Masuk kamu jawab, oh iya kemarin ada tensi 160, 3 hari kemudian meninggal. Masuk jawabannya kayak ngono. Tolong bener tapi nggak bener gitu loh. Ya, Ibu kenapa? Kemarin suami saya bisa relax. Kreatinin dan ureum, ya. Pertanyaan pertama, punya diabetes enggak? Ya. Tensinya tinggi enggak? Ya. Jadi itu kalau nggak bisa diturunkan, gula nggak diturunkan, tensi nggak diturunkan, kasihannya nanti ginjalnya rusak. Ureum kreatinin itu adalah, ginjal itu adalah dia penyaring darah. Yang kotor racunnya dibuang lewat urin, yang bagus darahnya dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau itu tinggi, berarti kita menunjukkan bahwa ureum kreatinnya tinggi, berarti pembersihannya kurang. Kenapa? Yang balik ke dalam darah tinggi. Berarti tubuh bisa keracunan. Iya, sekarang memang cuci darah. Nah, kenapa? Awalnya biasa dari diabetes, hipertensi, lama-lama tekanan di ginjal, kan ginjalnya nggak kuat. Jebol ginjalnya, akhirnya nggak berfungsi. Contohnya apa? Ureum kreatininnya yang harusnya keluar lewat urin, dimasukkan ke dalam darah. Itu kalau nggak cuci, sakit semua itu orang-orang itu. Makanya untuk paling cepat, ginjalnya udah nggak bisa berfungsi dengan baik, ya cuci darah untuk pembersihan itu. Terus selain itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau sudah cuci darah, ini ilmu saya ya ibu harus bisa jaga itu. Minumnya juga dibatasi ya, paling nggak 1.200. Dan kemudian apa? Gulanya kalau bisa distabilkan, Bu. Dan gula itu bisa naik, 1 dengan makanan, 2 dengan pikiran. Sumpek, gula mesti naik, Bu. Hati-hati. Makanya datang itu ibu-ibu dulu, dok, saya ini loh dok, sudah pakai obat, sudah tarak makanan, sudah olahraga, udah gini, sumpek saya ini kok gula saya nggak turun-turun. Ini obatnya nggak bener. Saya bilang jenengan stres. Loh dok, saya nggak stres dok.
Saya itu sudah saya pasrahkan pada Allah semua. Saya itu sudah semeleh. Justru koyo ngono iku tambah wong stres ini. Ya. Dan mohon maaf ya, tubuh itu paling jujur. Di otak kita ada saraf otonom namanya. Saraf otonom itu adalah saraf mandiri yang ngatur bukan kita, tapi tubuh kita yang ngatur. Dan dia tidak pernah berbohong. Ya. Sehingga ketika jenengan nggak seneng marah sama seseorang, kita ditanya, Bu, jenengan saya marah sama itu? Enggak. Ini tak pasrah nang Gusti Allah. Itu kan sebenarnya masih marah, masih ngerodok tuh itu. Dan itu bisa meningkatkan asam lambung dan ngerodoknya tambah gak karu-karuan. Penyakit itu. Ya, itu saraf otonom dan mesti jujur, nggak pernah menipu. Ini gimana? Makanan yang tidak boleh dan yang dianjurkan apa? Yang berbuah atau sayuran? Prinsipnya kalau saya semua boleh, hanya tinggal jumlahnya. Nanti jenengan nggak boleh ini, padahal kepingin. Grodok atine, tensi munggah, gula munggah. Ayo yang semeleh. Lah semeleh ini angel. Ya kalau saya sih silakan mau makan apa, tapi dibatasi, pembatasannya ada. Kalau cairannya sebatas, misalnya mau jus mangga, ya silakan, kan nggak usah kayak yang penting kan tombo gelo ya. Ya, nggak masalah. Yang nanti di sini dikurangi. Orang sakit gula, nggak boleh makan gula. Siapa bilang? Es krim boleh kok. Yang penting energinya berapa yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kita ini nggak bingungi gitu. Yang sering kalau kita berlebihan. Ya, seminggu udah 2 kali ya Ibu ya. Ya, ikuti aja. Yang penting aktivitas standar ya Bu ya. Kalau nanti kelebihan, aktivitas berlebih, makan berlebih, nanti cuci darahnya maju. Iya kalau ada tempatnya, kalau nggak ada. Hati-hati yang di sini sering kejadian ketika fasilitas mungkin, iya kalau rumah sakit punya cadangan. Kalau nggak ada, saya dilapori. Karena masalah cuci darah, harusnya hari Kamis, ya datang hari Rabu, tempatnya nggak ada. Itu orang-orang kok nggak mau tahu ya, padahal kami sudah darurat, kok nggak ada yang mau ngalah. Saya bilang, karena situ salah posisinya. Harusnya Kamis, kenapa datang Rabu? Iya kan darurat. Orang-orang itu loh egois, nggak mau ngalah. Ayo kita balik posisinya. Kalau posisinya jenengan yang di darah, saya yang lagi sakit, mau nggak tak kalahkan jenengan itu? Ya nggak mau, lah itu. Ya, jadi tolong distabilkan. Kalau nggak, nanti ketika aktivitas makan dan aktivitas sumpeknya berlebihan, nanti ternyata maju cuci darahnya, tempatnya nggak ada. Karena terus terang agak, itu kan hitungan rigid sekali ya di cuci darah itu. Agak pelupa. Ya. Usianya berapa toh Ibu? Ya, usianya berapa? 60. Ya, ayo. Karena terus terang biasanya ya, dengan penuaan, demensia ya namanya ya, memang ada pengecilan di otak. Terjadi penyakit namanya demensia. Demensia bikin lupa. Tapi kita kan harus sering ingatkan. Minimal, ayo suruh baca, jangan suruh diem. Minimal paling gampang ayo di hari akhir kita supaya husnul khotimah. Bisa baca Al-Quran enggak? Jarang. Tapi bisa kan? Suruh latihan. Itu untuk melatih memori, Bu. Ya, eman-eman gitu ya. Ya, Ibu terakhir kan pingin di akhir nanti juga di surga bersama, toh? Ya, ayo. Saya tidak mencoba mengatakan bahwa, oh itu ndongano elek. Enggak. Kita ini hidup menuju kematian ya. Ya apa-apa no kita ini akan menuju kematian. Enggak tahu kematian kita lewat jalan kayak apa. Tapi kalau kita juga bisa mengarahkan orang-orang yang kita sayangi di akhir-akhir hidupnya itu adalah untuk kebaikan, ya semoga kita ditolong nanti di sana. Yang percaya loh ya. Ayo suruh baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca, suruh doa apa yang bisa hafal. Kalau nggak ada, ya suruh Al-Fatihah. Kalau nggak ada, suruh sholawatan. Bisa latihan itu. Nggak ada istighfar. Kadang-kadang moco sing iki, wis ngapalno akeh. Sing paling gampang ae wis.
Ya, iya wis. Supaya apa? Ini teruji. Kata-kata yang muncul selalu terucap yang baik-baik. Ya Bu ya. Oke. Aduh, ada lagi? Bisa. Pembengkakan jantung penyebabnya macam-macam. Orang dengan kekurangan darah, HB-nya rendah, jantungnya bisa bengkak. Kenapa? Karena jantungnya bekerja keras. Anemia itu bisa membengkakkan jantung. Hati-hati. Makanya emak-emak, ibu-ibu ini juga jangan sampai gizinya kurang kalau jadi anemi, mempercepat pembengkakan jantung. Jadi nanti karena ototnya bekerja keras, lama-lama ototnya jadi membengkak. Anemi bisa menyebabkan itu. Kembali normal enggak, tapi kembali mendekati normal iya, harus dijaga. Jadi konsepnya sederhana kok. Di dalam jantung ini ada bolongan, lubangnya, ada klepnya. Ya, ini misalnya begini, ini klepnya. Buka. Tapi ketika jantungnya bengkak, klep yang tadi segini, jantung membesar, klepnya jadi besar juga. Lubangnya. Klepnya tetap. Nah, tadinya nutup begini, kemudian buka begini, ada bocornya. Itu konsep dasarnya di situ itu sebenarnya. Kembali sempurna, kelihatannya enggak. Tapi mengecil, iya, tinggal jaga. Karena pikiran itu kan sebenarnya pikiran itu menyebabkan denyut nadi kita lebih cepat. Makanya nyenengan juga harus dihitung. Denyut nadi ideal berapa? 60 sampai 80. Wis pol-polannya 90. Sampai 100, rodok gak enak. 120, ngerodok. Makanya orang marah itu sebenarnya denyutnya sebenarnya cepat sekali. Dan gak enak itu. Ya. Nggih, sampun Ibu-ibu. Ya. Yang stunting ini produksinya, hasil. Harusnya dia diawali dari awalnya di sini. Ketika dia belum menikah, ketika sudah menikah, ketika hamil, dan ketika ketika dilahirkan, dan sampai berapa tahun setelah melahirkan. Makanya teori di kita adalah 1000 HPK. 1000 hari mulai dari hamil sampai melahirkan. Ini fase-fase penting. 1000 hari itu apa? Yang kira-kira 200 sekian hari itu adalah di kehamilan. Yang berikutnya adalah kira-kira 700 hari adalah ketika masa hidup sampai 2-3 tahun. Nah, ini yang penting. Dan kenapa orang jadi stunting? Wah, teorinya macam-macam. Tapi teori gampangnya adalah kenapa sih bayi anak-anak kita stunting? Karena sering terjadi inflamasi. Inflamasi itu apa? Peradangan. Peradangan itu apa? Sakit. Kalau ibunya selama hamil sering sakit, ketika melahirkan anak ya mesti anaknya mesti banyaknya ke arah stunting. Apalagi akhirnya anaknya sering sakit. Dikasih makanan gizi tinggi, wong sering sakit, penyerapannya juga mesti jadi kurang. Jadi ini proses yang panjang yang harus dibikinkan, dikerjakan di sini. Ngomongnya apa? Protein. Iya, protein. Tapi kalau sering sakit, ya sudah, penyerapannya jadi kurang. Dan ibu-ibu ini gimana caranya? Sekarang ini stunting lagi tren-trennya gitu loh. Ya. Tapi dikasih makanan kacang hijau, dikasih ini. Sito, ibu dulu bagaimana? Anaknya kira-kira sering sakit enggak? Sering waduk pilek, sering panas, berarti kan sering peradangan. Ini yang menyebabkan terjadinya stunting. Kenapa? Kok gagal Indonesia? Ya saja ini nggak gagal. Karena cara penanganan kita itu hanya di pola makannya. Tidak membuat bagaimana mereka hidup sehat. Prosesnya panjang. Sama mungkin yang di ibu itu. Sampai batasan umur berapa anak itu harus kita aware dengan berat tubuhnya? Paling nggak minimal 5 tahun, Bu. Ya, kenapa? Karena nanti semakin naik, otaknya kan kita harus siapkan dengan baik. Apa untuk persiapannya otak yang baik? Protein. Nah kemudian ketika bayi umur di bawah 1 tahun, 1 tahun ke bawah, kasih vitamin. Nggak ngefek gitu. Efeknya nggak banyak. Ya, itu
Vitamin itu kira-kira umur 2 tahun ke atas agak mulai berfungsi. Tapi kalau itu ibu yang paling banyak ngasih. Ibunya yang dikasih. Ya, gitu ya. Nggih, begitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.